Sesungguhnya ilmu ini minkum kharaj, ay kharaja minkum, telah keluar, menyebar di antara kalian, sudah menyebar. Ilmu ini sudah menyebar kepada kalian banyak. Maksudnya tidak perlu ustadz itu masuk ke rumah, gitu ya. Kenapa? Karena ilmu sudah di luar, di banyak, di mana-mana. Mestinya yang di rumah itu keluar untuk mencari ilmu. Sudah disebar ilmu itu, kata ya. Fa in antum a'azzastumuhu azza. Kalau kalian memuliakan ilmu, maka akan menjadi mulia. Fa in antum a'azzastumuhu azza. Kalau kalian mau memuliakannya, maka kalian akan memuliakan. Wa in dallaltumuhu dalla. Kalau kalian menghinakan ilmu, maka kalian akan terhina, dalla. Terus bagaimana cara memuliakan ilmu? Wal ilmu ya'ti yu'ta wala ya'ti. Ya. Ilmu itu didatangi, gitu ya. Wal ilmu yu'ta wala ya'ti. Dan ilmu itu didatangi, bukan datang. Terus faqala sadaqta. Nah, ini Harun Ar-Rasyid orangnya apa? Cerdas. Bukan mentang-mentang dia raja sekarang dia enggak. Mungkin awalnya enggak mikir ngomong dia gitu ya. Setelah dinasihati, qala sadaqta. Harun Ar-Rasyid maka ya betul engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bih wa bi ulumihi bi asrarihi fid darin amin. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin. Al-babul khamis, bab yang kelima, fi adabil alim fi haqqihi fi haqqi nafsihi wa fi 20 adaban. Bab di dalam adab-adabnya seorang alim. Bisa dapat diceparkan ya, maksudnya bukan kita ini ya. Atau kalau ada yang alim ya, ada yang sedang ngajar. Adab-adabnya orang yang alim fi haqqi nafsihi, untuk dirinya sendiri, di dalam apa ya, fi haqqi, pada dirinya, untuk dirinya. Wa fihi, dan dalam hal ini ada 20 adaban, ada 20 adab. Ila anqala, sampai ke pembahasan sekarang. Wasabi, yang ketujuh, an yakuna ta'wiluhu fi jami umurihi Allah ta'ala, dan hendaklah an yakuna ta'wiluhu, dan hendaklah permintaan tolongnya, maksudnya gitu ya, permintaan tolongnya atau minta tolong gitu ya, minta tolongnya dia ini fi jami umurihi, di seluruh urusannya, Allah ta'ala, hanya pada Allah, gitu. Ta'wiluhu ay ista'inuhu, ya, ista'inuhu, ista'ana yasta'inu, isti'anatuhu, apa ya isti'anah, an yakuna isti'anatu ay an yakuna ta'wiluhu, permohonan pertolongannya dia, fi jami umurihi, di seluruh urusannya, hanya kepada Allah, gitu. Wasamin an la yaj'ala ilmahu sulaman yatawassal bi ilal aghradi dunyawiyah minal jahi aw ma min jahin aw malin aw sum'atin aw syuhratin aw taqaddumin al aqranihi. Dan yang kedelapan, adab-adab, termasuk adabnya seorang yang alim adalah hendaklah an la yaj'al, tidak menjadikan ilmunya sulaman. Sulaman itu tangga atau wasilah, gitu ya. Sulaman, tangga atau wasilah, yatawassal bihi, untuk menyampaikannya, untuk menyampaikan ila aghradi dunyawiyah, kepada tujuan-tujuan dunia. Hendaklah tidak menjadikan ilmunya ini sebagai wasilah atau tangga yang bisa menghasilkan atau menyampaikan kepada tujuan-tujuan dunia, atau tidak meniatkan dengan niat-niat dunia. Apa itu contohnya termasuk dunia? Min jahin, termasuk apa namanya? Pangkat. Otomatis pangkat, ya, orang punya ilmu sedikit banyak diangkat, buat tadi apa gitu ya, atau suruh
jadi penasehat, nah gitu ya, mungkin. Atau kalau ketakmiran jadi ketua takmir mungkin ya, atau minimal jadi pengurus apa mungkin, itu termasuk jah. Nah, itu ya. Au sum'ah, sum'ah itu pingin didengar orang, nah, gitu ya, sum'ah. Jadi pembicara misalkan gitu ya, atau minimal jadi pembawa acara, nah, sama aja. Pembawa acara ya otomatis harus punya ilmu, ada caranya juga, nah, ya. Atau bagian pokoknya apalah ya, bisa tampil gitu ya, itu enggak boleh. Au syuhratin, atau ketenaran biar terkenal. Sekarang gampang ya. Ya ngomong di YouTube mungkin ya, atau di mana diupload sebanyak-banyaknya, cek terkenal, cek tenar, cek banyak yang apa, yang nge-like mungkin kalau bahasa anunya, cek banyak yang menyukai. Tapi kalau niatnya bagus lillahi ta'ala enggak apa-apa ya. Ya, tapi dalam hal ini jangan kita, kalau mungkin bisa media enggak apa ya, kalau kita bisa bicara enggak apa-apa, kita upload di situ. Kita ucapkan kalam-kalam baik di situ, tapi jaga niat otomatis. Ya. Bukan berarti kita kalau dengar gini sudah buang HP, tidak perlu kita apa? Download aplikasi TikTok mungkin ya, atau aplikasi apa Snack atau YouTube, enggak wis. Engkau ria, enggak gitu. Tetap kita masuk ke sana kalau kita bisa. Kalau bisa ya, kalau perlu harus latihan. Biar nanti kita punya HP itu ndak sia-sia, ada nilai dakwahnya ya. Tapi yang ikhlas otomatis ya, nge-like gak di-like, pokok saya apa, menyampaikan kebaikan, nah, kita terserah, nah, gitu ya. Yang dengar siapapun terserah, dinilai gak dinilai terserah, begitu ya. Tapi kadang-kadang di hati ya cek ono sing nilai gitu ya. Kadang-kadang gitu terbesit di hati, cek ono sing nilai. Yang nge-like waki soalnya duit, waduh tambah untuk dunia berarti nih ya. Tapi sekali lagi jangan mundur, tetap begitu ya. Sekarang enggak bisa, besok insya Allah bisa, begitu. Maksudnya sekarang belum ikhlas, besok siapa tahu ikhlas. Nah, itu harus diperangi. Kalau kita mundur, di luar banyak yang sesat tuh, banyak ngupload, banyak apa muncul di media, ya harus diimbangi yang baik-baik gitu ya. Enggak apa-apa masih ilmunya titik, yang penting ada jelas ilmunya, wis dia mau bicara gitu ya. Di sana penting ada dasaran ilmunya, dasaran kitabnya, sandaran hukumnya ada, enggak apa-apa lah kita upload ya. Memang zaman sekarang harus seperti itu. Au taqaddama ala au taqaddumun ala aqrani, au taqaddumin ala aqrani, atau pingin lebih maju daripada teman-temannya, meniatkan ini salah satu ini ya, pingin lebih tampil daripada teman-temannya, nah, gitu ya, taqaddum. Nanti biar nanti dipanggil gitu mungkin ya, saya enggak boleh, jangan suruh maju, suruh ngasih kesempatan, dikasih waktu untuk berbicara, jangan pengen seperti itu ya. Tetap nanti kadang-kadang niat-niat semacam itu tuh muncul di hati kita, tetap, cuma harus kita perangi, jangan dituruti ya. Hawa nafsu mesti ada ini, yang niat-niat semacam ini mesti ada, tapi jangan mundur, tetap maju sambil diperangi, begitu ya. Enggak, saya karena Allah Ta'ala, begitu. Jadi makanya diusahakan sampai kapanpun ketika belajar, dan ketika sudah selesai belajar, maksudnya sudah selesai, sudah punya ilmu, tetap kita niatkan, niat karena Allah gitu ya, niat ketika belajar atau ketika apalah, pokoknya harus diniatkan.
atau ketika kita mau ngajar atau belajar, niat naudut ta'allum itu harus ditancapkan betul-betul dalam hati, ya. Ibtigha wajhillah wa mardatih wa qurbih, begitu wes. Jadi diperangi itu. Yang niat-niat yang jelek-jelek itu yang mesti ada itu diperangi. Ya. Dan yang mesti pasti ada. Ya, niat-niat yang semacam itu, yang semacam ini yang kita sebutkan tadi mesti ada. Tapi harus sekali lagi diperangi. Kemudian watasi yang ke-9, an la yu'azzima abna'ad dunya bil masyi ilaihim wal qiyami lahum illa idza kana fi dzalika maslahah tazid ala hadhil mafsadah. Yang ke-9, hendaklah si guru, ini membahas tentang adabnya si guru nih ya, si muallim ya. Nah, nanti persiapan juga kita insya Allah jadi muallim ya, nggak usah jadi kiai, penting jadi muallim. Kalau kiai itu profesi ya, kalau muallim itu bukan profesi, itu harus tugas kita. Jadilah pewaris Nabi. Apa tadi? Nabi itu innama bu'ustu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah sebagai muallim, pengajar. Nah, maka ini kita minta kepada Allah. Bukan kita niat jadi ulama apa gitu ya, bukan jadi gus, jangan ya. Kalau gus, enggak ada yang gus ini ya. Mungkin ada satu, mungkin salah satu kalau ada. Enggak pengen jadi kiai, enggak usah. Ya. Jadi muallim. Karena apa? Kiai itu profesi. Ya. Kita kadang-kadang nanti sama orang bisa saja nanti disebut kiai, ya, karena profesi. Kalau muallim itu warisan, ya. Jadi muallim, pengajar itu adalah warisan. Maka niatkan, minta kepada Allah kita untuk menjadi pewaris Nabi dari segi muallim ini, karena muallim ini derajatnya tinggi di sisi Allah, pahalanya banyak, ya. Apa tadi? Jariahnya luar biasa, ya. Ilmunya kalau manfaat luar biasa, dipakai sampai yaumul qiyamah. Ini yang kita kejar, ya. Kita kejar. Cuma karena Allah otomatis, ya. Otomatis kita ngejarnya ini bukan karena apa? Karena ini adalah warisan Nabi, bukan li agrodi dunia, bukan untuk cari dunia. Kalau kalau masalah dunia nanti kita kerja, ya. Kalau pengen dunia, ojo cari dunia di belajar sama di ngajar, jangan. Kita kerja. Ya. Mau kerja apa terserah, mau apalah gitu ya. Mau ngeseropo lah, mungkin bebek payu di Shopee. Siapa tahu. Ya, yang punya Shopee kan gampang kan. Buka toko di situ, bos ngupload topo bismillah nawaitu mungkin gitu ya. Siapa tahu. Enggak masalah gitu ya. Niat enggak. Sekarang banyak alat-alat semacam itu. Kalau rezekinya insya Allah ya muncul gitu ya. Tapi ya harus profesional gitu. Yang punya ladang ya majolo begitu aja gitu ya. Jangan cari dunia di bawah kita belajar atau mengajar nanti kalau kita sudah kalau kita sudah nanti dewasa. Maka katanya Habib Hasan Asy-Syadzili, kakaknya siapa? Kakaknya Habib Salim Syadzili. Santri itu harus santri kalau mau ngajar harus kerja dulu. Wajib. Makanya kalau lulusan tarim ribat tarim mesti berusaha. Mesti punya usaha. Kayak sebenarnya Habib Haidar itu buka usaha minyak wangi. Beliau lulusan dari sana. Habib Jailani, tambah besar tokonya. Usahanya besar. Top dia ya. Sultan banyak mereka. Nah, kita juga gitu. Tapi bukan tujuan ya, ini hanya untuk keperluan. Jadi kita bikin pancingan gitu ya, dengan rezekinya Allah, kita ikhlas ngajarnya, insya Allah sama Allah layak tasibnya ditaruh di usahanya. Begitu. Bukan minta layak tasibnya di amplopnya, bukan, tapi di usahanya. Ya, kalau di itunya banyak ada ikhlasnya. Ya.
Tapi nanti ya, nanti maksudnya ini persiapan, makanya kita bahas masalah itu. Sekarang fokus belajar dulu ya. Sekarang fokus belajar dulu, yang giat insyaallah nanti kalau kita ikhlas, jangan khawatir kita muridnya Habib Alwi. Kalau kita ikhlas belajar, ana dulu dapat dari Habib Abdullah Ali Drus, kakaknya Habib Asad, pernah dulu duduk di sini ketika masih 5 orang dulu. Awal-awal pernah ke sini. Kita duduk, dia memotivasi kita ngomong, jangan khawatir antum-antum ini nanti pokoknya muridnya Habib Alwi ini yang belajar insyaallah ikhlas karena Allah, dia akan mendapatkan kalau bukan kalau bukan ilmunya di hartanya. Kalau misal ilmunya itu nanti bukan tidak berhasil ya, ketenarannya ada di dunianya, maka dia bakal jadi orang kaya. Atau dia hartanya biasa-biasa, ibarat pokoknya cukup lah gitu ya, tapi ilmunya nanti yang main, yang tenar. Atau dia bakal dapat dua-duanya. Ini jaminan dari insyaallah, kata beliau, kata Habib Abdullah, insyaallah jaminan sebagaimana gurunya menjamin beliau. Gurunya juga punya jaminan ini, Habib Abdul Qadir bil Fiqih. Itu kata beliau yang belajar di sini, yang hadir ya, kalau ndak sukih ya alim. Kalau ndak sukih ya berarti alim. Atau syukur-syukur dapat dua-duanya, ya sukih ya alim. Sama kata Habib Abdullah, insyaallah antum di sini sama juga. Nah, karena Habib Alwi Ali Terus juga punya intisab kepada Habib Abdul Qadir. Nah, gitu. Ya. Urusan dunia insyaallah gampang lah ya. Gampang. Ojo mikir kok ya apa pengen duwe omah. Wis gampang udah. Pokoknya sekarang belajar dulu ya. Urusan omah nanti Allah sendiri yang ngatur. Ya. Itu sudah banyak terbukti ya. Lek diurus nanti kita ini wis Allah yang ngurus, kita ngurus. Akhirnya podong ngurus ya gitu ya. Podong ngurus main sekak-sekakan nanti. Akhirnya kita kalah. Susah. Yang iya kita dapat susah. Bismillah, pokoknya sudah ikhlaskan kita belajar. Insyaallah kita niatkan untuk mengajar. Yang penting kita niat ya. Niat untuk mengajar, jangan sampai enggak. Kalau dunia tuh nanti gampang. Yang penting antum belajar dan niat untuk mengajar, begitu. Niat jadi orang pintar, jadi orang alim. Alimnya walaupun tidak terlalu alim, pokoknya sudah punya ilmu dan mengajar. Ya. Boyo apa terserah Allah ngasih jalan ya apa terserah. Itu hasilnya itu terserah Allah. Allah nanti yang kerja sendiri. Kita cukup berdoa dan berharap. Ya, ojo mikir ustadz wis wakeh. Oh, enggak. Nanti masing-masing orang ini ada gurunya sendiri. Kalau kita jadi guru, insya Allah yang belajar juga ada yang belajar pasti. Ya, yang penting kita minta. Susahnya kalau kita tidak minta, ya. Wis dari sini mulai kecil ancang-ancang pokok anak mutu tak kerja. Wah, sudah berarti dia sudah memutuskan takdirnya di situ. Ya. Coba dia donnya ndak segitu, maka Allah bakal mengarahkan kepada yang dia sangkakan. Ana inda dzanni abdi bi. Ya. Saya ada pada sangkaan hambaku. Kalau antum nanti berprasangka begitu, maka begitu hasilnya. Ya. Makanya sekali lagi yang masih dalam kondisi mondok gini nih, wes sudah tutup urusan pikiran dunia, sudah. Wes pokoknya antum di sini urip insyaallah gitu ya, pokoknya urip. Sama doakan orang tua. Osok mikir kok pokok aku metu tak kerja, jangan. Wes ndak usah dipikir gitu. Soalnya saya butuh dunia. Yo kami butuh dunia gitu ya. Ya. Cuma jangan dipikirkan itu sudah. Bagaimana kita berpikir, kita belajar, dan kita nanti setelah kita belajar bagaimana bisa mengajar, begitu. Ya, kita belajar dan nanti keluar kita harus bisa mengajar. Itu harus jadi tuntutan kita, target kita nanti ke depan, begitu. Siapa yang tidak ingin jadi ngajar? Yang tidak ingin ngajar siapa? Ada? Yang ingin ngajar siapa? Oh, kabeh. Kutu kabeh ya. Yang pin ngajar harus semua. Kalau ada yang tidak pin ngajar disebut tua sudah, berarti ya ente ini ya calon-calon orang rendah. Masuk pondok ini hal yang besar, eman gitu ya.
nanti kita keluar enggak dapat apa-apa. Kalau niat kita ini remeh, enggak dapat apa-apa. Kalau kita niatnya dunia, keluar pondok nanti pengen kerja, tempatnya bukan di pondok. Tempatnya ya di sekolahan, ya. Jadi sekolah SMP, SMA, ambil jurusan apalah teknik, nanti keluar jadi mekanik, gitu ya. Terus belajar apa nanti keluar langsung dikirim sama gurunya jadi pelatihan kerja itu PSG ya, PSG cocok diambil perusahaan semari. Enak, jadi pondok. Kalau di pondok ini tidak bisa, ya. Ente niat gitu tidak bisa. Pondok itu tujuannya mencetak orang-orang biar bisa mengajar, minimal bisa mengamalkan ilmunya sendiri. Kalau syukur cuma bisa mengamalkan ilmunya ya remeh kita. Jadi targetnya harus bisa mengajar, ya. Kalau bisa bukan hanya sekedar guru tapi maha guru, nah, gitu ya. Kalau bisa bukan hanya sekedar guru tapi maha guru. Nah, itu harus diniatkan. Kalau enggak, ya berarti enggak bakal jadi apa-apa. Dan kita enggak bakal ada gerak yang semangat dalam hidup kita. Dalam pondok kita bakal biasa-biasa saja. Ya. Paham ya? Paham nih? Antum paham semuanya? Nah ngomong ini ya. Apa terlalu gelambiar omongan saya? Enggak kan? Ngerti ya Anda yang ngomongkan? Ya. Jadi harus diniatkan seperti itu. Likulli imri'in ma nawa, setiap seseorang tergantung apa yang dia niatkan. Ya. Nah, kita ini sedang nanam. Kalau nanam kita baik, nanti tumbuhnya baik. Nanti keluar kita ini tergantung nanam kita sekarang. Ya apa niatnya nggak ada yang tahu, hanya Allah sama antum. Nanti keluar niatnya seperti apa bakal muncul di situ. Nggak usah nunggu di akhirat. Keluar pondok wis ketok niatnya seperti itu. Ya. Abot bukan abot, enggak, ya biasa seperti ini. Ini hal yang biasa ya. Ojo ngomong waduh, kok berat ya? Enggak, ya biasa ini. Kan cuma niat nyotok gitu ya. Niat ono, semangat ono, insya Allah sukses sudah jadi. Oh ya, begitu. Eman kita mondok cuma 6 tahun. Mari gitu kita bakal menikmati sampai mati. Ya, sampai mati. Kalau bisa ya teruskan ke Hadramaut sana enggak apa-apa. Kalau enggak, pokoknya insya Allah kalau barokah keluar dari sini 6 tahun berkahnya Habib Alwi sudah cukup sudah. Kalau dulu Habib Alwi enggak ke Hadramaut, ya kan ya, enggak ke Hadramaut. Murid-muridnya enggak ada yang ke Hadramaut, ada Ustaz Tato enggak ke Hadramaut, banyak cukup di sini sudah jadi orang alhamdulillah. Ya. Sekali lagi harus diniatkan seperti itu. Ojo niat terpaksa. Oke, dulu terpaksa enggak apa-apa. Sekarang dirubah niatnya. Ente kadang di sini terpaksa enggak terpaksa tetap di sini. Ya sudah berarti rubah niatnya. Cek nanti keluarnya bisa nikmat gitu ya. Keluarnya bisa berhasil. Misal ya, metu gak oleh wong tua nih. Terus ya apa? Anak gak ikhlas. Ya ikhlas no gitu ya. Ya kadang di sini ya, Pak. Selalu ndak selamanya. Udah. Yang kelas 2 tinggal 4 tahun. Yang kelas 3 tinggal 3 tahun. Yang kelas 6 semangat tono sampai bisa. Kalau perlu pakai les-les ya, ada ustaz-ustaz yang bisa ini. Kalau perlu anak pengen tak berhenti 6 tahun aja, iya, tapi bisa kan. Kurang mantap no, banyak ustaz di sini. Les kalau bisa cok turu-turu taklim tok. Tapi yo seakan saya ngajari. Ya. Gantian saya ngajari gak apa-apa. Ya gitu. Maksudnya keluar nggak jadi bapak jangan. Atau keluar ndak mantep no. Eman gitu ya. Wis 6 tahun terus jadi apa gitu. Gitu ya. Mohon maaf. Kemudian yang ke-9, an la yu'azzim abnadunya, hendaklah si muallim, pengajar itu, pengajar ya, bukan kiai ya, kita enggak pas kiai. Kiai belum tentu ngajar. Biasanya kiai itu baik ngurusi pondoknya, sing ngajar wong liya. Ya enggak apa-apa. Cuma ini lebih fokus ke pengajar. Kalau kiainya ngajar ya berarti ya jadi muallim juga.
Si muallim itu adalah tidak memuliakan atau mengagungkan abna dunia, anak-anaknya dunia, maksudnya anak-anaknya orang ahli dunia. Siapa itu? Anaknya orang kaya, anaknya pejabat, ya kan ya? Anaknya orang-orang yang berpengaruh, ini termasuk abna dunia. Disebut abna dunia. Lah, si kiai, si muallim tidak boleh memuliakan mereka. Maksudnya tidak boleh memuliakan mereka melebihi dengan murid-murid yang lainnya. Jadi harus disamakan. Kalau perlu justru anaknya orang besar-besar ini ditekak, biar kalau perlu anaknya orang miskin, anaknya orang-orang biasa ini yang dimuliakan. Yang mereka biasa-biasa aja begitu. Ya. Tapi kadang-kadang enggak ya, kadang-kadang orang songkane ini anak presiden, ini anak bupati, ini kalau saya gak enak gitu ya. Ini anaknya wong sak sugene wong iki. Kalau anak kurang ajar didik ki enggak dikasih apa-apa. Nah, kalau nama tamu wis kurang nanti gitu ya. Enggak boleh. Biasanya bisa transfer ke anak banyak ini. Pokok anak berbuat baik ke anaknya transfer banyak. Oh, itu berarti untuk dunia enggak boleh. Gitu ya. Dengan apa ini? Bil masyi ilaihim, berjalan untuk mereka. Maksudnya berjalan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dipanggil, maksudnya dia, Ustaz, tolong ke sini Ustaz. Ini anaknya presiden. Antum bisa ke sini Ustaz, nah, gitu. Nah, kalau bisa jangan. Ini kenapa? Ini muruah, gitu ya. Muruahnya ilmu. Apalagi orang kaya ya, orang kaya. Karena orang kaya biasanya sombong. Kadang-kadang gitu. Apalagi ustaznya ini ya hanuk melugu, kon ngene gelem. Akhirnya si kaya ini merasa jadi bos. Ustaz gelem Ustaz, nah, gitu ya. Kayak sopo gitu ya. Iya, kalau anaknya enggak di ngaji, kalau anaknya jadi santrinya, kok dia sembrono gitu, lah kan meremehkan ilmu berarti. Ustadz dikutono gitu ya. Mentang-mentang kaya, kadang banyak seperti itu. Kalau yang biasa-biasa penghormatannya luar biasa. Tapi kadang-kadang orang kaya itu walaupun anaknya belajar ke dia, kadang-kadang rotok. Ya apa gitu kadang-kadang. Nah, itu kalau jadi muallim jangan sampai diatur mereka, jadi suruhannya mereka gitu, jangan. Nah, gitu ya. Wal qiyamu lahum, dan berbuat untuk mereka. Berbuat maksudnya apa ya? Pokoknya berbuat untuk mereka, bantu mereka mungkin ya, ini mentang-mentang kaya apa, atau minta apa tadi, minta waktu khusus untuk anak-anak mereka, jangan. Ustaz tolong Ustaz lesno anak saya, gitu ya. Padahal dia sudah belajar di situ. Ini orang kaya, jadi minta khusus untuk diles. Kalau bisa sebenarnya tidak boleh sebenarnya. Justru orang kaya ini biar tidak sombong mereka, suruh datang. Ya, al ilmu yu'ta wa la ya'ti, gitu ya. Ilmu itu enggak datang tapi didatangi, gitu. Banyak kadang-kadang seperti itu. Illa idza kana fi dzalika masalah, kecuali apabila dalam hal ini dia ke rumahnya, dia memenuhi panggilannya, permintaannya, misalkan ya. Ada maslahah, ada kebaikan, ada manfaat, tazidu ala hadil mafsadah, yang melebihi manfaatnya ala hadil mafsadah, atas kerusakan atau atas kehinaan ini, gitu ya. Ini kan termasuk kehinaan bagi pengajar kalau sampai dia khidmah kepada orang kaya yang anaknya belajar kepada dia. Ya gitu. Kok kata gebok gak enak. Anak wong sugih, gitu ya. Anak orang kaya ini gak enak aku. Anaknya Pak Polisi, kok saya gebok ya apa nih? Saya geger ya apa? Itu. Dipanggil mereka atau membantu mereka atau berbuat untuk mereka, itu tidak boleh kecuali ada maslahat yang maslahatnya lebih besar daripada kerusakan atau daripada kehinaan ini, gitu. Kalau ada, gitu ya. Kalau enggak ada atau biasa-biasa saja, ya tidak perlu sudah, gitu ya. Kok diparani sepodo ae, gitu ya. Parani sepodo ae. Kita bantu podo, tambah dia ngatur nanti. Enggak boleh malahan.
la siyama an yadhhab bi ilmihi ila makani man yata'allam minhu wa in kana al muta'allim kabiral qadar. La siyama terutama ayadhab dia pergi dengan ilmunya, maksudnya pengen cek ngajari les di rumahnya. Sebenarnya ini kehinaan sebenarnya ya kalau orang kaya. Ila makan ke tempatnya orang yang yata'allam minhu, belajar dari dia. Wa in kanal muta'allim, walaupun si pelajarnya itu, santrinya itu kabirul qadar, punya kedudukan yang tinggi. Misalkan anaknya bupati misalkan ya. Anaknya kiai ya, kalau anaknya kiai enggak mungkin. Anaknya kiai enggak mungkin ya. Kalau anaknya kiai, anaknya ustadz yang betul-betul enggak mungkin dipanggilkan ustadz untuk ngajar di rumahnya, mesti anaknya suruh berangkat, enggak mungkin. Enggak ada, masih belum ada. Yang banyak orang kaya ya cari guru les ya, cari guru ya, tidak apa lah kalau ada masalah, cuma ya harus tata niat ini orang kaya gitu. Kalau orang miskin enggak apa-apa lah, kalau mungkin orang miskin, orang mungkin dia mau berangkat ya, atau mungkin dia ke sana enggak dibayar mungkin, tapi kan banyak yang dibayar ya. Dulu Habib Alwi ketika ngajari Habib Hadi itu ke rumahnya, enggak apa-apa, karena beliau ini memang mungkin dapat ya enggak dibayar kan, bukan permintaannya tapi dihampiri. Mungkin beliau punya maksud ini, jadi dia ke beliaunya ini ada manfaat yang lebih besar. Apa manfaatnya? Sekarang buktinya ya, yang jadi penggantinya ya, ilmunya luar biasa Habib Hadi. Beliau ketika belajar itu dihampiri, kata Habib Hadi, tiap hari itu katanya pokoknya ke rumahnya untuk ngajari, diajar, pulang sudah gitu ya, nggak diminta, dihampiri sendiri ya. Kalau diminta, kalau orangnya kaya kan mesti ono apa-apa kan, Ustaz tolong les no anakku ya, gampang kok San, kok transporte gitu ya, transporte nanti pirose rono, gampang wis gitu ya, jaluk nomor rekening awan gitu ya, kadang seperti itu. Ada kadang ya, kalau ini sudah nggak usah gitu. Ini beliau Habib Alwi tidak diminta, oh ya, ini ceritanya Habib Hadi gitu, kata beliau, ana tidak tahu, wis pokoknya Habib Alwi ke rumah, saya diajak belajar, mari belajar pulang. Ana tidak tahu maksudnya, gitu ya. Pokoknya belajar gitu ya. Setelah menginjak dewasa, sama Habib Alwi juga disuruh melanjutkan belajar ke Mekah, sama Habib Abdullah waktu itu. Tapi Habib Abdullah katanya tidak sampai belajar karena ada suatu hal, ada masalah. Ya. Habib Hadi belajar di sana, belajar di Al-Ahqa gitu di Mekah. Mekah itu tempatnya orang Wahabi. Waktu itu orang Malang banyak meragukan Habib Hadi sama Abdullah. Ya apa nanti ke sana bakal jadi Wahabi di sana. Kata Habib Alwi enggak, dia sudah tauhidnya sudah mapan dia. Jadi Habib Alwi sendiri yang ngajari, yang nyuruh ke Mekah Habib Alwi sendiri. Ya sekarang buktinya sekarang yang neruskan majelisnya hari Rabu Habib Hadi, majlis kiai. Ya, kata Habib Hadi, ya ini anak baru kerasa dari ini tujuannya. Ya. Tujuannya itu. Nuruskan majelisnya termasuk Habib Hadi. Majelis Qurtubi itu luar biasa itu, majelis kiai zaman dulu. Jadi sekarang yang meneruskan Habib Hadi. Kata Habib Hadi, ya ini anak sekarang baru tahu. Mungkin maksudnya ini. Ya gitu. Ya. Nah, enggak apa, ini ada masalah kan ya. Bukan berarti terhina, enggak. Yang terhina itu kalau ini abna dunia tadi, orang kaya-kaya gitu ya. Kalau orang miskin mungkin enggak apa kita hampiri, anaknya mungkin enggak bisa berangkat, mungkin mau keluar malu karena mungkin pakaiannya juga pakaian ngono-ngono. Kalau ke majelis santri ini biasanya bersih-bersih, ini anaknya orang miskin mungkin pakaiannya ya apa, hampiri kita ke sana enggak masalah. Ya. Dan kita enggak cari apa-apa, mau nyari apa kalau ini miskin kok. Ya.
Memang dia kata orang itu ya apa ngajar sana, pingin apa? Ndak pingin apa-apa ya. Kalau kita ke sana nggak ada apa-apa, gitu ya. Ke sana nggak ada apa-apa, nggak ada disuguhi untung-untungan, gitu ya. Paling air putih atau kopi, misalkan gitu ya. Gitu ya. Lasiyama terutama pergi dengan ilmunya ke tempatnya orang yang belajar dah kepada dia, wa in kana al muta'allim kabirul qadr, walaupun yang belajar itu wa in kana, dan walaupun orang yang belajar itu besar pangkatnya, orang besar, orang tinggi, anaknya pejabat atau anaknya kiai lah sekalipun gitu ya misalkan ya. Ini sebenarnya kehinaan sebenarnya. Bal yasunu ilmahu, akan tetapi hendaklah dia sawana yasunu, dia si muallim itu harus menjaga ilmunya. Akan tetapi dia si muallim itu hendaklah harus menjaga ilmunya. Sawana ya, sawana menjaga, memelihara ilmunya, sawana dengan kama sawanahu salafus saleh, sebagaimana penjagaannya orang-orang soleh, sebagaimana orang-orang as-salafun sholihun, orang-orang terdahulu menjaga ilmunya semacam itu. Tidak gampang pergi ke orang yang belajar untuk ngajar. Maksudnya secara khusus ya gitu ya, untuk ke rumahnya dipanggil gitu ya, dipanggil ini anaknya presiden mau belajar, parani ke rumahnya, anaknya Pak Lurah mungkin ya, atau anaknya Kaji Sopo mungkin, Haji Sopo gitu ya, Haji apa mungkin yang kaya, mungkin nanti kalau ke sana mesti pulangnya bawa wakeh gitu ya. bawa apalah mungkin. Itu kehinaan kalau bisa, jangan. Wa akhbaruhum fi dzalika masyhur, dan kabar-kabar mereka dalam hal itu masyhur, banyak. Masyhurah, sangat masyhur sekali. Ya. Ma'al khulafa wa ghairihim, pada khalifah-khalifah dan lain-lain sebagai dan lain-lainnya. Maksudnya ketika orang-orang besar khalifah-khalifah minta pada mereka, ini tetap ditolak kalau mereka manggil untuk mengajar anak-anaknya. Ini diceritakan. Kama ruya an Malik bin Anas, sebagaimana diriwayatkan oleh Malik bin Anas. Imam Malik ini ya bercerita dari Imam Malik, beliau mengatakan annahu qala, beliau mengatakan dakhaltu ala Harun ar-Rasyid, saya masuk ke, maksudnya masuk ini mungkin sawan gitu ya, bukan mengajari. Ketika apa tadi masuk ke apa, saya masuk atau pergi ke Harun ar-Rasyid, faqala li, Harun ar-Rasyid berkata kepadaku, apa kata Harun ar-Rasyid? Faqala ya Abdullah, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, yang bagi antah talib ilayna, layak engkau ini anjak talib, maksudnya sering kemari. Ya, kalau perlu layak ya gitu ya, kalau bisa antum ini sering-sering kemari. Ikhtalab ya, sering bolak-balik ke sini. Mondar-mandir gitu ya. Yakhtalib itu mondar atau bolak-balik ya. Wahai sama Aba Abdillah, siogianya kalau bisa antum ini antah talif ilaina, mondar-mandir atau bolak-balik ke sini ke kita, hatta yasma sibyanana, agar anak-anak kami bisa mendengarkan al-muwatta. Hatta yasma'a sibyanana al-muwatta, agar anak-anak kami, sibyan ini anak kecil ya, anak-anak kecil kerajaan, anak-anak kecil, anak-anaknya raja ini bisa mendengarkan muwatta. Maksudnya Imam Malik biar bisa mengajari mereka di sana, di rumahnya. Faqala, maka beliau mengatakan, bercerita ya, qultu, aku katakan, a'azzallahul amir. Qala, ya, berkata Imam Malik, qultu, aku katakan, ya,
A'azzallahul amir. Semoga Allah memuliakan amir. Maksudnya semoga Allah memuliakan Amirul Mukminin. Inna hadzal ilm minkum kharaj. Sesungguhnya ilmu ini minkum kharaj, ay kharaja minkum, telah keluar, menyebar di antara kalian. Sudah menyebar. Ilmu ini sudah menyebar kepada kalian banyak. Maksudnya tidak perlu ustadz itu masuk ke rumah, gitu ya. Kenapa? Karena ilmu sudah di luar, di banyak, di mana-mana. Mestinya yang di rumah itu keluar untuk mencari ilmu. Sudah disebar ilmu itu, kata ya. Fa in antum a'azzastumuhu azza. Kalau kalian memuliakan ilmu, maka akan menjadi mulia. Fa in antum a'azzastumuhu azza. Kalau kalian mau memuliakannya, maka kalian akan memuliakan. Wa in dallaltumuhu dalla. Kalau kalian menghinakan ilmu, maka kalian akan terhina, dalla. Terus bagaimana cara memuliakan ilmu? Wal ilmu ya'ti yu'ta wala ya'ti. Ya. Ilmu itu didatangi, gitu ya. Wal ilmu yu'ta wala ya'ti. Dan ilmu itu didatangi, bukan datang. Terus faqala sadaqta. Nah, ini Harun Ar-Rasyid orangnya apa? Cerdas. Bukan mentang-mentang dia raja, sekarang dia enggak. Mungkin awalnya enggak mikir ngomong dia gitu ya. Setelah dinasihati, qala sadaqta. Harun Ar-Rasyid maka iya betul engkau. Akhirnya ukhruju ilal masjid, nyuruh anak-anaknya suruh keluar. Ukhruju ilal masjid, wahai anak-anak asybyan, keluarlah ke masjid hatta tasma'u ma'an nas, agar kalian bisa mendengarkan ilmu ma'an nasi, bersama orang-orang lain. Ngaji bareng wong-wong gitu ya. Jangan mentang-mentang anaknya raja, anaknya orang kaya, ngundang ustadz untuk khusus apa sih? Apa tadi? Khusus apa tadi? Privat. Nah ya, privat di dalamnya. Ya sebenarnya tidak apa-apa, cuma untuk ini dalam hal memuliakan ilmu. Kalau dia ini seperti itu berarti dia seakan-akan ngeremehkan ilmu, gitu ya. Ini loh saya mulia, tidak perlu keluar, tak panggil semua orang-orang yang alim, begitu seakan seperti itu. Seakan-akan orang-orang alim itu di bawah kekuasaannya dia, seakan seperti itu. Sehingga dengan demikian anak-anaknya Harun Ar-Rasyid ini jadi orang-orang besar, ya. Amin, gitu ya. Sampai jadi ulama semacam itu, apa jadi orang-orang yang ahli ilmu juga, ya, pencinta ilmu. Amin. Ada dua kan, amin sama makmun, dan juga mungkin ya yang lain-lainnya ya. Ini kan banyak. Wa qala Az-Zuhri hawanun bil ilm an yahmilahu al-alim ila baitil muta'allim. Oh ini ya, sudah ya. Sebuah kehinaan bil ilm, atas ilmu, an yahmilahu, apabila ilmu itu dibawa oleh orang yang alim, ila baitil muta'allim, kepada rumahnya pelajar untuk ngajari di sana, ya. Maksudnya ini terutama orang kaya ini ya, orang kaya. Tapi sekali lagi kalau ada masalah tidak apa-apa. Yang seperti kita ceritakan masalah apa Habib Hadi dengan Habib Alwi itu ada masalah. Masalahnya tadi itu sekarang sudah kelihatan. Kalau nggak ada masalah enggak boleh begitu ya. Jadi ilmu itu kita datang, bukan didatangi. Dulu ya, tapi zaman sekarang ya apalagi sudah. Zaman sekarang kadang-kadang kalau nggak diparani nggak ngaji, terpaksa sudah gitu ya, daripada enggak.